Kalau kita melihat peruntukan bumi, memang sah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan sabda Tuhan. Kalau manusia tak terkecuali kita, juga umat yang lain dan masyarakat menggunakan bumi sah. Nah, kalau kita melihat kenyataan, maka bumi itu memang digunakan untuk bermacam-macam, selain juga untuk papan, untuk tempat tinggal. Ada bumi yang digunakan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, juga peternakan. Ada juga bumi yang digunakan untuk kali, untuk parit, untuk perairan. Lalu kemudian juga ada bumi yang digunakan untuk sumber air. Saya lihat di pagi kita ini banyak yang masih menggunakan air yang mengalir dari bumi. Di Telahap begitu, di Cigugur begitu, di tempat lain juga ada yang begitu. Lalu juga bumi itu digunakan untuk jalan umum. Bumi juga digunakan untuk taman, untuk rekreasi umum. Bumi juga digunakan untuk makam. Inilah penggunaan bumi yang ada di sekitar kita. Saya nggak bicara mengenai bumi juga untuk lapangan pesawat terbang, itu lain daerah. Kita mau fokus ke bumi yang ada di sekitar kita saja, di mana kita berada. Lalu yang kemudian, bagaimana perlakuan terhadap bumi yang dalam praktek sehari-hari penggunaannya untuk yang tadi saya sebutkan, untuk memenuhi kebutuhan. Kita perlu sikap rendah hati untuk mengakui bahwa ternyata bumi yang selama ini sungguh kita butuhkan dan kita menggunakan, tanpa disadari itu kok menuju perusakan, kok menuju sakit. Dan ini sifatnya global. Itu yang menyebabkan mengapa Bapak Suci mengeluarkan Laudato Si. Itu yang menyebabkan mengapa Bapak Suci itu mengeluarkan Laudate Deum. Itu dokumen tertulis kegembalaan Bapak Suci, menyadarkan bahwa bumi sedang menuju sakit, bahkan sudah sakit, karena bumi dalam proses pengrusakan. Karena apa? Karena penggunaannya melanggar kode etik. Karena penggunaannya itu tidak disemangati oleh moralitas. Jadi bumi itu karena seperti itu keadaannya, maka memang perlu dirawat. Bumi perlu dirawat. Maka judulnya adalah merawat bumi. Inilah wujud pertobatan ekologis. Pertobatan berwawasan lingkungan hidup. Jadi merawat bumi itu sebenarnya tindakan bermoral. Sebagai wujud pertobatan supaya sabda Tuhan, perintah Tuhan terlaksana, di mana manusia selain diperintahkan untuk menggunakan, juga untuk menjaga, untuk merawat, supaya bagian bumi yang sehat tetap terjaga sehatnya, yang menuju sakit atau bahkan sudah mulai sakit lalu terobati. Maka yang diharapkan dengan semangat merawat bumi ini adalah, yang kemudian muncul adalah kebiasaan. Sikap yang tidak bermoral terhadap bumi itu akibat kebiasaan. Dan sebaliknya, sikap bermoral merawat bumi yang diharapkan juga kebiasaan. Jadi bahan Advent itu sebenarnya arahnya adalah
bagaimana membangun kebiasaan yang bermoral terhadap bumi, bagaimana membangun kebiasaan merawat bumi. Memang fokus utamanya di masa Advent bukan kerja bakti, tapi bagaimana membangun niat supaya pada akhirnya lewat Advent, lewat kegiatannya yaitu penyadaran, lalu umat itu punya hati yang kuat untuk bertobat, untuk melakukan tindakan bermoral terhadap bumi, yaitu kebiasaan merawat bumi.